Rasa putus asa mulai menyelimuti Barata. Membayangi tekadnya yang membara. Ia kembali ke rumah tua itu keesokan harinya, mencoba lagi. Namun tak ada lagi jejak energi sekuat malam sebelumnya. Rumah itu terasa kosong, hampa, seolah Utari telah pergi. Atau lebih buruk lagi, ia telah membuatnya takut. Berhari-hari Barata merenung membolek-bolik foto-foto, mencari jawaban, tapi tidak ada. Ia merasa semua usahanya sia-sia. Dalam kegalauan itu, Barata mencari ketenangan. Ia bersimpuh, menengadahkan tangan, dan memanjatkan doa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Tak lupa, ia mendoakan neneknya yang sudah meninggal, sosok keluarganya yang juga memiliki kepekaan spiritual. Malam harinya, dalam mimpinya, neneknya hadir. Sosok nenek yang hangat dan menenangkan itu tersenyum, lalu membisikkan sebuah jalan. Dengarkan hatimu cucuku, meditasi. Biarkan hatimu berbicara, dia akan datang padamu. Terbangun dengan hati yang lebih tenang. Esok malamnya, Barata kembali ke rumah tua itu. Ia duduk bersila di kamar yang dulu menjadi saksi bisu penampakan Utari. Dengan mata terpejam, ia bermeditasi, membiarkan pikirannya hening, hanya fokus pada kerinduan dan keinginannya untuk memahami. Udara di sekelilingnya mulai bergetar, hawa dingin merayap. Namun kali ini tidak ada ketakutan, hanya antisipasi yang kuat. Perlahan, di hadapannya, Utari menampakkan diri. Bentuknya masih samar, transparan, seperti bayangan. Namun kali ini, ia berdiri tegak, memancarkan aura kesedihan yang mendalam, dan matanya menatap langsung ke mata Barata. Barata, bisik suara Utari, pilu namun jelas, seolah berasal dari lubuk hatinya. Aku dan kami semua adalah korban, terperangkap di sini, dalam penjara yang dibangun dari tipu daya dan kegelapan. Sebuah kilasan gambaran muncul di benak Barata, lebih jelas dari sebelumnya. Pesta dansa mewah di masa lalu yang mendadak berubah menjadi kengerian. Gaun-gaun indah yang ternoda, teriakan ketakutan, dan wajah-wajah putus asa yang tertelan kegelapan pekat. Kami adalah 25 perawan, lanjut suara Utari. Kini lebih tegar, namun penuh duka. Terpikat oleh janji manis kehidupan enak dan sejahtera dari pemilik rumah ini. Seorang Belanda yang menganut okultisme sesat. Dia menawan kami, lalu melenyapkan kami, menukar jiwa-jiwa kami dengan kekayaan dunia secara gaib. Hati Barata miris mendengar kekejian itu. Ia melihat betapa kejamnya peristiwa yang menimpa Utari dan perempuan tak bersalah itu. Kami semua terpenjara di sini. Utari melanjutkan. Tempat kami terperdaya, disekap, dan akhirnya diracun. Kami semua berharap ada manusia berhati murni seperti dirimu, Barata, yang mau membebaskan arwah kami dari penjara rumah ini, agar kami bisa menemui kedamaian abadi. Ketika mendengarkan kisah tragis itu, samar-samar Barata juga mendengar suara isak tangis yang pilu dari beberapa perempuan lain yang seolah bergema dari seluruh penjuru rumah. Kini Barata telah memahami hal ihwal kisah Utari dan tragedi masa lalu itu. Ia pulang ke apartemennya, langkahnya gontai, namun pikirannya penuh. Ia segera bersuci, melaksanakan syalat, berdoa dengan khusyuk kepada Allah, dan kemudian merenung dalam-dalam. Kegalauan nampak jelas di raut wajahnya. Aku sangat bersimpati dengan kejadian yang menimpa Utari dan perempuan yang lain itu. Gumamnya dalam hati. Ingin sekali aku menolong mereka. Tapi caranya bagaimana? Dan lagi, bila aku menolong mereka bebas dari tempat itu, Utari pun akan lenyap. Aku tidak akan bisa bertemu dia lagi. Dalam kebimbangannya, Barata teringat saran temannya. Ia pun memutuskan untuk meminta nasihat kepada Pak Kiai yang biasa memimpin pengajian di masjid dekat apartemen mereka. Dengan hati penuh harap, Barata bertemu Pak Kiai dan menceritakan semua yang ia alami. Pak Kiai mendengarkan,
dengan penuh perhatian. Setelah Barata selesai, Pak Kiai tersenyum bijak. "Ada jalan, Nak, Barata," katanya. "Tapi ada 2 hal utama yang harus kamu miliki. Keikhlasan dan keberanian. Pertama, kamu harus ikhlas menolong mereka. Meskipun itu berarti kamu tidak akan bisa bertemu Utari lagi dalam wujud ini. Kedua, kita akan lakukan ini bersama. Barata, kamu dan saya, kita akan mendoakan semuanya. Lalu, kamu akan membuat foto-foto lokasi itu. Dan setiap pengambilan foto, niatkanlah untuk mendoakan tiap sudut rumah. Terakhir, foto-foto yang kamu buat itu akan kita cetak. Lalu diberi label nama-nama yang baik. Semisal foto jendela kita, beri label penghubung kedamaian. Foto kamar diberi label pintu ketenangan. Kemudian tempelkan di dalam lokasi rumah itu, dan kita doakan kembali. Tindakan ini akan memberikan getaran positif bagi rumah itu, yang dengan sendirinya akan membuka belenggu penjara arwah-arwah itu.